Oke, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak. Ya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kepada Ayulina, pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa menurut ajaran yang kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dengan Tuhan Yesus, kami mau belajar ya Tuhan, berkatilah kami agar bisa menjawab pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Dan begitu juga dengan guru kami ya Tuhan, berkatilah mereka agar bisa mengajari kami lebih baik lagi. Begitu juga dengan orang tua kami Tuhan, berkatilah mereka supaya bisa menafkahi kami anak-anaknya. Tuhan Yesus, kami manusia yang berdosa, hapuskanlah dosa kami sengaja maupun tidak sengaja, hapuskanlah. Di dalam nama anak Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Hari ini ada yang absen. Nah, jadi hari ini hadir semua ya. Nah, kita masuk ke pembelajaran kita, yaitu tentang besaran dan pengukuran. Nah, adapun tujuan kita mempelajari materi ini supaya kita mengetahui apa itu besaran dan apa itu pengukuran dan apa saja jenis-jenis besaran yang ada di sekitar kita. Kemudian bagaimana kita mengukur besaran itu sendiri. Ya, jadi kita masuk ke materi kita. Tentang besaran. Nah, saya bertanya terlebih dahulu, bagaimana cara kita untuk mengetahui panjang atau besar sebuah benda? Ya, ayo. Ya, dengan menggunakan roll atau dengan menggunakan alat ukur. Kita ukur benda itu, maka tahu kita berapa panjang benda tersebut dan berapa lebar benda tersebut. Nah, jadi kita masuk materi kita. Besaran itu artinya segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dengan alat ukur serta nilainya dapat kita nyatakan dengan angka. Jadi besaran itu segala sesuatu yang dapat kita ukur dan dengan menggunakan alat ukur serta nilainya dapat kita nyatakan dengan angka. Nah, contohnya ada 300 meter. Angka 300 merupakan besaran dan meter merupakan satuan dari besaran panjang. Oke, kemudian contoh yang kedua, 10 liter. 10 atau angka 10 merupakan besaran dan liter itu merupakan satuan dari besaran. Jadi ada angkanya dan ada satuannya. Oke. Nah, besaran itu dibagi dua jenis. Yang pertama ada besaran pokok. Nah, arti dari besaran pokok, besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu serta tidak diturunkan dari besaran lainnya. Jadi kalau besaran pokok ini satuannya itu sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nah, bagaimana cara menetapkannya? Ini satuannya ini berdasarkan satuan internasional. Ada 7 besaran pokok. Yang pertama ada panjang dengan satuan meter. Nah, biasanya disingkat dengan huruf M. Kemudian ada massa yang satuannya kilogram atau biasa disingkat dengan kg. Kemudian ada waktu, satuannya sekon atau biasa disingkat dengan huruf S. Kemudian suhu, kuat arus listrik, jumlah jam, dan yang terakhir ada intensitas cahaya. Jadi ada 7 macam besaran pokok. Nah, besaran pokok yang pertama ada panjang. Nah, panjang itu artinya 1 kilometer atau 1000 meter. Kemudian 1 meter itu 100 cm.
1 cm sama dengan 10 mm. Kemudian ada lagi contoh soal di situ. 20 km sama dengan 20.000 meter. Dari mana dapat 20.000 meter? Antara perkalian 20 dengan 1000. Itu dia ya, karena dia sudah dikonversi dari satuan kilometer ke satuan meter. Kemudian yang kedua ada massa. Massa dalam kehidupan kita sehari-hari sering kita kaitkan dengan istilah berat. Nah, berat suatu benda dapat kita hitung dengan menggunakan alat yang disebut sebagai timbangan. Bisa kita timbang benda tersebut. Menimbang itu juga termasuk dari pengukuran. Oke? Itu tentang massa. Kemudian ada waktu. Nah, kalau waktu ini adalah ada dia 1 sekon, 1 hari atau 24 jam, kemudian 1 jam itu 60 menit, 1 menit itu 60 sekon. Jadi ada 1 hari dia berapa sekon? 24 jam kali 60 menit kali 60 detik. Dapat hasilnya 86.400 sekon. Kemudian ada suhu. Suhu ini diukur dengan alat yang disebut termometer. Jadi masing-masing besaran pokok tadi ada alat ukurnya. Tidak sama alat ukur mengukur panjang dengan mengukur massa. Tidak sama juga alat ukur yang kita gunakan mengukur waktu dengan mengukur suhu. Itu dia ya. Setiap alat ukur itu ada untuk mengukur besaran yang berbeda-beda. Oke. Ini tentang pengukuran. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Yang namanya satuan baku merupakan satuan yang bila digunakan untuk mengukur, hasil pengukurannya selalu tetap untuk semua orang. Sebagai contoh, di mejamu itu ada alat ukur yang disebut mistar atau biasa kita gunakan sebagai penggaris. Nah, di penggarismu itu kan ada angka-angka yang dinyatakan dalam sentimeter. Nah, kamu gunakan pun itu mengukur benda satu, kemudian temanmu mengukur benda yang sama, maka hasil pengukurannya akan tetap sama karena dia sudah menetapkan satuan yang baku. Kemudian ada satuan tidak baku. Nah, satuan tidak baku ini sering digunakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya satuan tongkat untuk mengukur panjang dan satuan kaleng untuk mengukur volume cair. Nah, dalam sehari-hari kita bisa mengukur panjang dengan menggunakan jengkal atau hasta yang ada pada tangan kita. Tapi kendalanya di mana? Ketika temanmu yang memiliki jari yang panjang, maka hasil pengukurannya akan berbeda dengan temanmu yang mengukur dengan jari yang pendek. Pasti berbeda. Begitu juga orang yang satu lagi. Nah, makanya dia termasuk satuan yang tidak baku. Satuan tidak baku itu artinya kalau si A mengukur pasti berbeda dengan ukurannya dengan yang diukur si orang yang B tadi. Itu dia ya. Oke, paham sampai di situ? Jadi di dalam pengukuran ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Seperti halnya kita kaitkan dengan mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Nah, artinya dalam pengukuran ketika kita ingin mengukur benda, kita harus berpikir secara komputasional. Bagaimana berpikir secara komputasional? Nah, berpikir secara komputasional ada 4 tahap. Yang pertama ada tahap dekomposisi. Artinya kita harus memecah masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah kita kelola. Jadi
Jadi kita kelompokkan dulu dia. Biasa berdasarkan bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian yang kedua ada dia pengenalan pola. Kita mengidentifikasi persamaan atau pola berulang dalam suatu masalah yang dapat membantu kita dalam menemukan solusi yang efisien. Itu yang disebut sebagai pengenalan pola. Kemudian ada abstraksi. Ini memisahkan informasi yang penting dan relevan dari informasi yang tidak relevan untuk fokus pada esensi sebuah masalah. Itu yang tentang abstraksi. Kemudian ada berpikir algoritma. Nah, berpikir algoritma ini artinya kita menyusun serangkaian instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau berpikir secara algoritma ini kita kaitkan di dalam pengukuran kita. Sekarang coba kita mengukur dengan menggunakan langkah-langkah yang nomor 4, yaitu berpikir secara algoritma. Sekarang silakan bentuk kelompoknya. Bentuk kelompoknya. Dan saya akan membagikan lembar kerja kelompok. Nah, sekarang tugas kalian ukur benda-benda yang apa saja yang ada di sekitarmu. Baik itu buku yang ada di meja, atau pulpen yang ada kamu pegang, atau meja yang sekarang kamu gunakan. Boleh kamu ukur dan tuliskan hasil pengukuran yang kamu dapat di lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Ayo, saya beri waktu sekitar 5 menit. Sekarang silakan kalian presentasikan hasil pengukuran yang kamu dapat dengan kelompokmu. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil pengukuran kalian ke depan. Ya, kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Ya, silakan. Halo semuanya. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari pengukuran kami. Terlebih dahulu, perkenalkan nama kami. Perkenalkan, nama saya Nia Cahyani dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Diana Sanadu. Perkenalkan, nama saya Diana Rizky. Dan saya Adelina. Nama saya Satria. Nama saya dan saya Christian Sinaga. Di sini saya akan membacakan hasil dari pengukuran kami. Nah, benda buku paket panjang sekitar 25 cm dan lebar 17,5 cm. Dan botol teh 27 cm dan lebar 7 cm. Nah, benda pulpen panjang 14 cm dan lebar 1 cm. Nomor 4, buku tulis
panjang 21 cm dan lebar 16 cm. Sekian dari presentasi kami. Ada yang ingin ditanyakan? Ya, kelompok yang ingin bertanya. Oke, silakan kelompok 2. Apabila kita mengukur benda dengan alat ukur yang berbeda merek, apakah hasil pengukurannya akan sama? Iya, karena setiap alat ukur merek apapun itu memiliki nilai yang sama sesuai dengan satuan internasional, asalkan kita mengukur dengan cara dan langkah-langkah yang tepat. Ya, bagaimana kelompok 2? Oke, kasih tepuk tangan. Oke, sekarang tadi kita sudah belajar tentang pengukuran. Sekarang silakan kamu tulis refleksi yang kamu dapat tentang pelajaran kali ini di buku catatanmu. Silakan tulis refleksi tentang pelajaran kita pada hari ini. Apa yang kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini? Boleh kamu tuliskan di buku catatanmu. Oke, sudah? Oke, apa yang dapat kamu refleksikan pada hari ini? Oke, silakan berdiri. Setelah saya mempelajari tentang pengukuran, saya memahami bahwa segala sesuatu yang dapat diukur dan memiliki nilai itu disebut sebagai besaran. Dan setelah menerapkan langkah-langkah berpikir komputasional melalui algoritma, saya mengerti langkah-langkah yang harus dilakukan dengan mengukur benda. Oke, tepuk tangan. Jadi ada 2 yang didapat temanmu tentang refleksi pada hari ini. Yang pertama tentang besaran, segala sesuatu yang dapat diukur disebut sebagai besaran. Dan yang kedua, setelah mempelajari tentang berpikir algoritma, temanmu tadi dapat memahami cara-cara atau langkah-langkah yang diambil dalam melakukan kegiatan pengukuran. Oke semuanya. Jadi untuk materi kita hari ini saya rasa sampai di sini. Kemudian untuk pertemuan kita yang akan datang, kita akan mempelajari tentang besaran turunan. Tadi kita sudah belajar besaran pokok. Kemudian pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang besaran turunan. Jadi sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan selamat siang.